Kita melanjutkan ya dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah bisa menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita akan bahas bagaimana menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perbedaannya apa? Kalau pertidaksamaan linear dua variabel saja, berarti hanya satu pertidaksamaan. Kalau sistem berarti melibatkan lebih dari satu pertidaksamaan. Ya, jadi gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini akan membentuk namanya sistem pertidaksamaan. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ya, jadi kita menentukan sebetulnya masing-masing pertidaksamaan, penyelesaiannya seperti apa, kemudian yang ditentukan adalah irisannya. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, bisa dikatakan sebetulnya di pembahasan ini menjadi fondasi ya, fondasi untuk materi program linearnya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Untuk penyelesaiannya yang pertama tentunya membuat tabel ya. Saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar untuk tabelnya yang mewakili titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ya, seperti ini ya kira-kira. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya jelas 3 kan? Dan sebaliknya kalau Y-nya 0, X-nya juga 3. Kemudian tabel yang kedua, untuk garis yang kedua ya, 2X plus Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, ini 0, jadi Y-nya sama dengan 4, 0,4 titiknya. Kemudian kalau Y-nya 0, maka 2X sama dengan 4, berarti X-nya nanti 2, dapat titik 2,0. Kemudian tinggal digambarkan ya, dari kedua titiknya. Ini dari garis yang pertama ya, tadi ditukar posisinya. X plus Y sama dengan 3, titik potong sumbu X dapat 3,0. Digambarkan. Kemudian titik potong sumbu Y 0,3. Dari garis dapat penyelesaian untuk grafik dari garis X plus Y sama dengan 3. Kemudian garis yang kedua, 2X plus Y sama dengan 4. Titik potong sumbu X-nya ada titik 2,0. Digambarkan. Kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,4. Tarik garis. Nah, kita sudah dapat baru persamaan garisnya ya. Kemudian yang berikutnya, ini dari grafik yang sebelumnya, kita akan menentukan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama ada X lebih dari atau lebih besar sama dengan 0. Nah, ingat bahwa X sama dengan 0 menyatakan sumbu Y. Sumbu Y. Kalau lebih dari atau lebih besar dari 0, maka nilai yang ini ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan sumbu Y. Kan semua yang positif di sebelah kanan sumbu Y. Maka yang tidak memenuhi arsir. Nah, seperti ini. Kemudian, pertidaksamaan yang berikutnya. Y lebih dari atau Y lebih besar sama dengan 0. Ingat bahwa Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Nilai yang lebih dari sama dengan 0 adalah nilai yang ada di atas sumbu X. Maka bagian bawahnya arsir. Ya, karena bukan penyelesaian. Kemudian, X plus Y kurang dari sama dengan 3. Garisnya kan tadi yang ini. Kita akan menguji suatu titik. Karena 0,0 tidak tetap pada garis, kita ambil titik tersebut. Ya, 0,0 masukkan ke X plus Y kurang dari sama dengan 3. X dan Y-nya 0, jelas ruas kiri nilainya 0, 0 kurang dari sama dengan 3 adalah pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Berarti bawahnya garis ini penyelesaian. Yang tidak memenuhi berarti kan bagian atasnya. Kita harus ya seperti ini. Kemudian yang terakhir yang keempat, dari garis 2X plus Y sama dengan 4, yang ini akan ditentukan mana yang merupakan penyelesaiannya, di atasnya garis atau bawahnya garis. Sama ya, kayak tadi. 0,0 karena tidak terletak pada garis 2X plus Y sama dengan 4. Kita ambil sebagai titik uji. Substitusikan. X-nya 0, Y-nya 0. Jelas ruas kiri nilainya 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Jelas pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat 0,0 merupakan DHP.
Ya, jadi yang bagian bawah garis ini benar, yang diarsir adalah bagian atas. Nah, tinggal ini. Daerah yang masih tersisa, yang tidak terarsir inilah yang kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, boleh dituliskan dengan DHP. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa untuk menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini gabungan saja ya dari beberapa langkah penyelesaian di pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kalau kondisinya sebaliknya ya, jadi bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui penyelesaiannya. Jadi sudah ada grafik. Ya. Maka untuk langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama adalah menentukan persamaan garis yang menjadi pembatas DHP. Yang kedua, ambil sebuah titik yang ada di DHP tetapi tidak dilalui oleh garis, kemudian ujikan atau substitusikan ke persamaan garisnya. Tujuannya adalah untuk mengubah tanda persamaan ke tanda ketidaksamaan. Nah, contohnya, daerah yang diarsir berikut menyatakan daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Tentukanlah sistem pertidaksamaan yang sesuai dari gambar. Nah, kita lihat ya dari DHP ini. Akan ditentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sesuai. Penyelesaiannya, jadi langkah pertama adalah menentukan persamaan garis yang menjadi pembatas DHP. Ada berapa garis sih yang menjadi pembatas DHP? Kita harus jeli ya di langkah ini. Karena kalau sampai banyaknya garis yang menjadi pembatas DHP saja salah, maka langkah berikutnya pasti keliru. Garis yang pertama, yang ini kan. Nah, ini membatasi DHP. Adalah garis X sama dengan 2. Ya, karena garisnya sejajar sembunyi melalui 2,0, jadi X sama dengan 2. Kita lihat DHP-nya. DHP-nya ada di sebelah kanan. Ya, di kanannya 2 kan nilainya lebih dari. Ya, maka tanda persamaan yang sesuai adalah X lebih dari sama dengan 2. Kemudian lanjut ke garis pembatas yang kedua. Yang ini kan. Nah, ini. Nah, jadi kalau diteruskan garis yang ini. Nah, jangan lupa ya, langkah untuk memperolehnya 6X plus 6Y sama dengan 36. Semuanya dibagi 6, jadi X plus Y sama dengan 6. DHP-nya. Nah, DHP-nya kan seperti ini. Kita ambil saja sebuah titik yang ada di DHP, tapi tidak dilalui garis ini. Nah, yang terlihat kan titik ini ya, 8,0. Nah, 8,0 ada di DHP, tetapi tidak dilalui oleh garis. Diujikan ke X plus Y dengan 6, nanti tandanya seperti apa? X 8, Y-nya 0, jadi 8 dengan 6 tentunya lebih dari ya. Jadi kesimpulannya pertidaksamaan yang sesuai adalah X plus Y lebih dari sama dengan 6. Nah, dilanjutkan untuk garis yang ketiga, yang ini kan. Nah, ini kalau diteruskan yang ini garisnya. Nah, kita cari persamaan garisnya, jangan lupa yang disembunyi dulu. Jadi 3X ditambah 8Y sama dengannya perkaliannya 24. Nah, kita ambil titik yang ada di DHP tapi tidak dilalui garis tersebut. Jangan ambil 8,0 karena dia dilalui oleh garis. Geser satu satuan misalnya. Ambil titik 9,0. Ujikan. 3 kali 9 tambah 8 kali 0 nilainya 27. Jadi 27 dengan, maaf, ini harusnya 24 ya. Harusnya 24. Jadi 27 dengan 24 tentunya lebih dari ya. Maka kesimpulannya pertidaksamaan yang sesuai adalah 3X plus 8Y lebih dari sama dengan 24. Apakah hanya 3 garis pembatas? Nah, tidak. Ini masih ada satu garis. Nah, yang ini. Sumbu X. Ingat, sumbu X itu persamaannya apa? Y sama dengan 0. Karena DHP-nya di sebelah atas, maka kan nilainya lebih dari. Jadi persamaan yang sesuai adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita himpun sistem pertidaksamaan yang sesuai, berdasarkan DHP yang diketahui adalah X lebih dari sama dengan 2, dari yang ini ya. Kemudian,
X plus Y lebih dari sama dengan 6, dari yang ini, serta 3X plus 8Y lebih dari sama dengan 24, dan yang terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itulah untuk pembahasan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel.